sampai bisnisnya di Jakarta, ngeluarin zakatnya di kampung ya. Jadi aturan agama, kita mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan kurban di tempat kita tinggal, di tempat kita usaha. Agar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para ulama, para sesepuh, para sahabat, para ustaz Ahmad, para ustaz Quran, para ketua RW 010, para Bapak Mundir, para ustaz Hasbullah, berkhusus salam hormat ini saya sampaikan untuk guru kita, para ustaz Dr. Andes Muhammad Sani, dan guru kita semua semuanya. Amin. Allah sehat baiknya. Amin. Segala hal dan kita semua tahu di sini semoga kita semua mendapatkan Allah. Allah segala dosa kita, melancarkan rezeki kita, memberkati kehidupan kita, memberkati kita untuk berkah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala musibah kita semua berdoa Allah, sehingga kita dibahagiakan Allah, kesembuhan kita dengan ketentraman, dengan damai, dan semoga kita diberi Allah dengan putra-putri yang saleh dan salehah, ahlul ilm, ahlul ibadah, ahlul rasyah, dan semoga kita dalam ibadah sebagai amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai kita lebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk memahami kita dan untuk guru kita yang sudah membawa kita Al-Badawi berdiri bahwa berada di hati dasar di dasar sesuatu berdiri di dasar sesuai dengan sunnah juga dari wa ismasyaallah di alam sampai lagi kemudian Rasulullah ini sangat bahwa saya dalam alhamdulillah wa ilahi wa kira wa saya berusaha supaya jadi orang yang dunia yang terpuji dengan dunia yang menyampaikan para tersebut dengan dunianya bisa berbuat baik atau dengan dunianya dia selamat dari berbuat keburukan. Itu dunia yang terpuji. Dunia mubarak, dunia yang mubarak yang tidak layak untuk disababnya kita kimahuri walau bima'duri. Dunia yang mubarak yang dunia yang tidak menyebabkan dia meninggalkan perintah Allah
dan tidak menyebabkan dia mengerjakan larangan-larangan Allah. Ini dunia yang mudah. Dunia bermuah dan dunia yang tercela ialah lisan kita bersunnah. Menurut Al-Quran dan Hadis, dunia yang tercela ialah dia lagi ya kau bisa berhati-hati di taatin. Ialah dunia yang menyebabkan pemiliknya meninggalkan ketaatan. Aufik di maksiat atau yang menyebabkan pemiliknya melakukan maksiat. Berdasarkan kata hikmah Imam Haddad, di sini dunia itu terbagi menjadi tiga. Ada dunia yang terpuji, ada dunia yang mubah, dan ada dunia yang tercela. Dan dunia yang ada pada diri kita nanti kita dunia yang kita miliki ini, kita masuk dunia yang terpuji atau yang mubah atau yang tercela. Alhamdulillah. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama dunia makmur, dunia yang terpuji, dipuji menurut syariat, dipuji menurut agama. Ialah tidak sedunia ialah fikir, ialah dunia yang menyebabkan pemiliknya bisa berbuat kebaikan. Yuqarribu ila Allah Ta'ala, yang dengan hartanya, dikarenakan dia punya harta, dikarenakan dia punya pekerjaan, dikarenakan dia punya bisnis, dikarenakan dia punya usaha, dia memiliki dunia tersebut menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zakati seperti dia membayar zakat, dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan kewajibannya, ya, zakat malnya dikeluarkan, zakat usahanya dikeluarkan, zakat emasnya dikeluarkan, semua yang diwajibkan untuk dikeluarkan, dia keluarkan untuk menjadi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya kurban, dia kurban. Dan tidak sampai di situ. Wa infaqil mali fi sabilillah, bukan hanya menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah, hartanya juga membuat dia semakin manfaat untuk masyarakat. Jadi bertambah harta, dia tidak bertambah gaya hidupnya, bertambah hartanya, tapi bertambah manfaatnya untuk wilayah. Ya, makanya ini jangan sampai usahanya di Cilumuk, tinggalnya di Cilumuk, kurbannya di kampung. Ada kayak gitu? Ya, ini jangan sampai bisnisnya di Jakarta, ngeluarin zakatnya di kampung ya. Jadi aturan agama, kita mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan kurban di tempat kita tinggal, di tempat kita usaha. Agar apa? Agar orang-orang yang tidak mampu tidak masuk. Agar orang-orang yang tidak mampu tidak ini. Agar orang-orang yang tidak mampu senang. Ya, dia usaha di situ, dia manfaat untuk wilayah. Adapun nanti di kampung keluarin lain lagi. Ya, jadi boleh keluarin di kampung. Ya, akan tapi di sekitar tempat tinggal kita jangan sampai kita abaikan. Ya. Jadi ini dunia yang terpuji dengan hartanya, dengan bisnisnya, dengan usahanya, menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah. Dia bayar zakat, dia infak, dia haji, dia umrah, dia membantu orang-orang yang kesulitan. Au yanju biha min fi'li syarr, au yanju biha min syarrin, atau dengan sebab hartanya, dikarenakan dia punya harta, maka dia tidak berbuat keburukan. Yubaiduhu anillahi ta'ala ka'akhdi amwalin nasi bil batil. Dia jauh dari mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Dia udah punya harta, buat apa dia itu? Dia udah punya harta, buat apa dia ngambil hak orang? Dia punya harta, buat apa dia merampas harta orang? Buat apa dia korupsi? Karena dia sudah merasa cukup dengan harta-harta al-qana'ah rohah wa taman jumul qana'ah, orang yang qana'ah ridho dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, hidupnya akan tenang. Tapi kalau rakus,
Meskipun dunia beserta isinya punya dia, yang lain ngontrak. Tapi kalau dijualnya ratus, hatinya ratus, tetap aja kurang. Meskipun dunia beserta isinya punya dia. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berkata. Orang yang berkata bagaimana dipuji oleh Allah? Waladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya, ialah orang-orang yang berkata tapi dia keluarkan kewajibannya, zakat dia keluarkan, ya. Kemudian juga dia infak. Jadi zakat itu dalam bahasa Al-Qur'an, ya, infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu zakat. Jadi zakat itu namanya infak juga, tapi infak wajib. Dan ada juga infak sunnah. Jadi jangan sampai orang mengeluarkan zakat dia merasa berjasa. Dia sudah mengeluarkan zakat, ya, dia merasa dermawan. Itu mah udah kewajiban. Ya. Jadi fil amwal la hakun siwa zakat. Itu di harta kita masih ada yang berhak untuk dikeluarkan selain zakat. Ya. Jadi dia merasa udah mengeluarkan zakat, kita udah merasa berjasa, itu udah kewajiban. Masih perlu itu dikeluarkan. Ketika ada kesusahan, ada orang yang kesusahan, ada orang yang memohon bantuan, ya, itu juga harus dikeluarkan. Lisa ini wal mahrum, baik kepada yang minta maupun kepada yang tidak minta. Yang minta bantuan ya dibantu, ya. Wal mahrum, ada juga orang susah, tapi dia izzah, dia nggak bisa ngeluh orang. Dia susah, tapi dia nggak mau minta-minta. Ya, dia menjaga harga dirinya. Dia tidak mau meminta-minta. Ini yang seperti itu harus kita perhatikan. Jadi yang kaya itu harus punya catatan. Ya, berapa jumlah janda di wilayah rumahnya, berapa jumlah yatim yang ada di wilayah rumahnya, berapa jumlah orang-orang miskin yang ada di wilayah rumahnya. Jadi orang kaya itu jangan dikasuti, dikasihani. Kenapa? Karena selamat. Kalau dia nggak punya daftar yang harus dibantu, nggak selamat gitu. Bila ada orang kaya, jangan dikasuti, jangan dikasihani. Kasihani, semoga selamat. Semoga selamat. Kenapa? Karena kalau ada yang kelaparan, tetangga yang kelaparan, dia nggak tahu, dituntut oleh Allah Subhanahu. Jadi orang kaya itu harus punya daftar. Ya, jadi yang minta dia kasih, wal mahrum kan juga. Ya, orang-orang yang nggak bisa minta, orang-orang yang menjaga harga dirinya, juga harus kasih. Diperhatikan, terutama yang rajin ibadah. Ini orang sholatnya rajin, ngajinya rajin, ya bantu. Jangan mentang-mentang dia nggak minta, kemudian nggak kita kasih. Orang yang nggak minta, jangan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya'an min at-ta'affuf. Ini ada orang-orang miskin, orang yang butuh bantuan, tapi dia nggak mau minta. Sehingga banyak orang menyangka dia kaya, dia cukup, padahal dia kekurangan. Kata Allah, ta'rifuhum bisimahum. Tapi kan kau tahu dengan tanda-tandanya. Lihat dong kerjanya apa, usahanya apa, anaknya ada berapa, tanggungannya dia, banyak yang masih sekolah, ya, banyak pengeluaran dan sebagainya, bisa ketahuan. Meskipun tuh orang nggak minta, kan ketahuan dari pekerjaannya, dari usahanya. Ya, ketika orang layak dibantu, nggak kudu harus diminta. Nih, orang-orang yang kaya seperti ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Dan ayat yang lain Allah berfirman, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, barang siapa yang memberi Allah, ya, wa taqa, dia berinfak karena takut azab Allah. Ya, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah dari azab api neraka meskipun hanya bersedekah dengan separuh kurma. Separuh kurma kan tidak ada harganya. Ya, tapi maksudnya apa? Sedekah kita sekecil apapun itu
bisa menjauhkan kita dari adab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya orang yang memiliki kelebihan harta maka jauhi adab api neraka dengan apa? Dengan bersedekah. Ya, dengan memberi kepada orang yang membutuhkan bantuan dan juga memberi kepada orang yang kelihatannya memang membutuhkan harus dibantu. Jelas saja. Seperti itu, wasaddaqa bil husna fasam yassiru lil yusra, akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kuntu ala babil jannah fa idza amatu man dakhala al masakin." Aku pernah berdiri di pintu surga. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diperlihatkan surga beserta isinya. Ya, jadi surga beserta isinya sudah ada dari sekarang. Jadi bukan berarti surga hanya ntar. Ketika semua sudah dihisab, baru nanti ada surga dan neraka sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ya'lamu illallah illa man qala min rasul. Tidak ada yang tahu mengenai hal yang gaib kecuali Allah. Dan orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Surga neraka hal yang baik. Tapi ini semua sudah ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ala babil jannah fa idza amatu man dakhala al masakin. Aku pernah berdiri di pintu surga. Ternyata kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Ya, orang miskin kebanyakan penghuni surga. Saya tanya, ini ada nggak yang bisnisnya miliaran dan triliunan yang hadir pengajian malam ini? Ya, ini ada nggak yang megang usaha? Ya, megang usaha bisnis di kantor punya anak buah ratusan, ada nggak yang hadir pengajian malam ini? Ada. Ya. Orang-orang kaya paling yang hadir agonya kurang. Ya, kalau ada acara paling yang hadir dananya saja alhamdulillah masih hadir. Itu maksudnya apa? Masuk ahlul mahabbah, orang yang cinta kepada orang-orang yang pengajian. Bagus yang begitu. Ya, daripada nggak hadir sama sekali, orang yang nggak hadir, nggak ada sumbangsi juga, nggak dukung juga, justru malah jelek-jelek. Ada nggak begitu? Ya, ngaji enggak, nyumbang enggak, jelek-jelek. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kata Nabi, aku berdiri di pintu surga, kebanyakan yang hadir itu orang-orang miskin. Ini lagi orang di kebuaran. Itu mereka yang hadir ya orang-orang aku. Ya, itu punya bisnisan, yang punya kantor besar, ya sibuk dengan bisnisnya. Tapi orang miskin yang bertakwa, orang miskin yang sholat. Ini kita jangan sampai kita udah kalah harta, kalah amal juga. Jangan. Saya udah kalah harta, tapi sholat saja jangan sampai kalah. Saya udah kalah harta, tapi hataman Quran saya jangan sampai kalah. Saya udah kalah harta, tapi masalah amal soleh saya jangan sampai kalah. Harus kita susul itu semua. Ya, ini jangan kalah dua-duanya. Keberlangsungan dunia akhirat nanti ini. Jadi orang miskin yang bagaimana di surga? Orang miskin yang ibadah. Dan orang yang miskin yang ridho terhadap takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kerja dan bisnis, kerja bisnis cari berkah, cari ridho Allah, jangan jadi kaya. Karena kaya itu takdir. Kaya itu takdir. Kalau takdirnya nggak kaya, ya usaha bagaimanapun nggak bakal kan. Tapi kalau takdirnya kaya, ya ada aja jalannya. Dia untuk jadi lagi, ya kerja, bisnis, usaha, nyari ridho Allah, nyari berkah. Jangan nyari kaya, karena kaya itu takdir. Kalau takdir meskipun tampangnya nggak cocok jadi orang kaya, tampangnya cocokan kita padahal jadi orang kaya tampangnya. Tapi udah takdirnya kaya ya gimana? Tetap kaya. Nah, ini kabar gembira dan yang disampaikan. Kebanyakan penghuni surga orang miskin, tapi orang miskin yang bertakwa, yang ibadah dan juga ridho terhadap ketentuan Allah. Wa ashabul jannati mahbusun.
dan orang-orang kaya tertahan. Gerohanna ashabin nar qad umira bihim ila nar. Ini orang kaya yang bagaimana yang tertahan? Orang kaya yang soleh. Orang kaya yang soleh mahbusun, ditahan. Adapun orang kaya yang nggak soleh, nyari hartanya dari hasil yang haram, ya kemudian dibelanjakan untuk yang haram. Ada maulid dia nggak menyumbang, ada khatmul Quran dia nggak menyumbang. Tapi kalau ada orkes, ada mabuk-mabukan, udah kan depan. Ya, nah yang begini, gero'anna ashabin nar qad umira bihim ila nar, yang begini nggak pakai itisab, maksudnya belum. Jadi yang ditahan itu orang kaya yang soleh. Dia dapat yang halal, diinfakkan di jalan yang halal, itu yang ditahan Allah. Yang soleh ditahan. Yang nggak ibadah, yang nggak soleh, nggak pakai ditahan, Pak. Nyemplung itu, nyemplung. Langsung nyemplung kan neraka. Na'udzubillah. Jadi hadis ini anjuran bagi orang yang punya harta untuk bersedekah. Dan harta yang terpuji kata Imam Al-Haddad, harta yang menyebabkan seseorang tersebut bisa tambah dekat dengan Allah dan tambah manfaat dengan sesama manusia. Dan dengan hartanya, karena dia sudah punya harta, maka dia sudah tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang haram. Ya. Ini ada misal. Suatu hari sahabat Yasan, sahabat Mu'ad bin Abdillah itu dia dapat perintah dari ayahnya. Ini ayah cerita, kunna fi majlisin, ketika kami sedang duduk, jadi kita gini lagi duduk seperti ini di santai, lagi ngobrol. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala raksi atamma, di kepalanya ada bekas air wudhu. Jadi bekas wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi dakwah wudhu nanti. Tapi nggak pernah putus wudhu. Ya beda sama kita. Ya, kita jarang punya wudhu. Kalau Nabi wudhu terus. Bahkan tidurnya Nabi aja, karena bukannya Nabi wala yanamu qalbi. Rasul pernah habis bangun tidur langsung sholat. Ya Rasul baru bangun tidur kok langsung sholat? Ya, karena bukannya Nabi kedua mata tuh tidur, tapi hati itu nggak tidur, maka nggak batal lagi. Beda sama kita. Ya, meleknya kita aja tidur lupa mau apa di malam, bukan tambah lupa kita. Ya, tapi ini nggak lupa. Makanya wudhunya nggak batal. Ya, ini Nabi datang, ya bekas di wajahnya ada bekas air wudhu. Fakalah hubahnya darah beliau bukan di bandar si Rasul. Kelihatannya hari ini kok lagi senang. Ya, wajahnya ini lagi girang kayaknya. Kan lain kayak muka orang girang kan lain. Orang habis gajian sama orang lagi banyak utang. Beda kan mukanya? Ya. Beda. Ya. Orang habis dapat bonus sama orang yang lagi dikejar-kejar tagihan. Beda. Muka tuh beda. Ya, kita disumpah melihat orang yang begitu mukanya enak, sumpah kita hilang, betul kan? Tapi kalau melihat orang yang sumpah wajahnya, kita udah lihatnya disumpah. Kita lagi gila, jadi sumpah kita. Dengerin curhatan dia tambah sumpah kita. Ya Rasul ini kelihatannya kau wajahnya lagi girang. Ya, kau wajahnya lagi girang. Apa kata aja? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, saya lagi senang, memang saya lagi girang karena cuma apa berkau mengkritik berbina. Kemudian yang lain ngomongin harta, ada yang ngomongin bisnis, ada yang ngomongin aset, ada yang ngomong oh usahanya bulan seperti ini, yang ini berhasil, yang ini sukses. Apa kata Nabi? La ta'sa bil bina liman ittaqa. Kaya enggak masalah, yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya tidak bisa apa-apa kaya. Justru orang Islam harus kaya. Asalkan bertakwa kepada Allah. Karena kalau orang bertakwa takut kepada Allah, kira-kira hartanya buat apa? Ya pasti buat haji. Ya, buat haji, buat umroh, atau buat bayarin orang umroh. Ya ada ustaz nih belum berangkat. Ya. Ini ustaz kalau berangkat sendiri nggak berangkat, berangkatin pada dia. Ya.
kemudian ya, buat kemaslahatan hartanya. Tapi kalau orang kaya nggak bertakwa, kira-kira hartanya buat apa? Buat narkoba, buat minum-minuman, buat zina, na'udzubillah. Ya, nggak apa-apa kaya. Yang penting takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'atu liman taqa khairun minal ghina. Tapi sehat bagi yang bertakwa, sehat bagi yang bertakwa itu lebih baik dibanding kekayaan. Ya, harta banyak tapi sakit. Kira-kira bisa nikmatin apa? Nggak bisa. Istri cantik tapi stroke. Kira-kira bahagia apa tidak? Ya tidak. Ya, mobil banyak, tapi dia hanya di kursi roda, nggak nikmat. Jadi sehat bagi yang bertakwa. Ya sehat nggak bertakwa ya sama aja. Sehat nggak sholat juga, sehat nggak ibadah juga, sehat nggak juga. Mumpung masih sehat, yuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dibanding kekayaan. Ya. Jadi sehat ini apa? Sehat juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tibun nafsi minan na'im. Dan hati yang tenang itu juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati damai itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur tinggal tidur, gimana bisa tidur? Ada orang harta banyak tapi nggak bisa tidur, padahal apa? Dia tidur di atas empuknya kasur, di bawah sejuknya AC, tapi bisa tidur. Dia bisa beli kasur tapi nggak bisa beli tidur. Itu kalau nggak minum obat tidur nggak bakal bisa tidur. Jadi kenikmatan jiwa yang tenang, jiwa yang tenang itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta banyak itu sih naudzubillah. Ya, ruwet hidup ruwet. Anak ada yang narkoba, ada di penjara, dan nggak nikmat seperti itu. Ya. Kemudian pernah ada seseorang bercerita, dia mencela dunia. Dia mencela dunia di hadapan Imam Malik bin Abi Thalib. Apa kata Imam Malik ini ngapain dari dunia? Ya, kata Imam Malik, ad-dunya daru syirkin liman shadaqaha. Dunia itu tempatnya orang yang jujur, bagi yang jujur. Ya, dunia itu tempat orang yang jujur, tempat kejujuran bagi orang yang jujur. Wa daru najatin liman fahima anha. Dunia tempatnya keselamatan bagi orang yang paham. Ya, dia paham bahwa dunia ini ujian, saya di dunia sementara, saya di dunia untuk ibadah. Ya, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paham dunia tempat ibadah, maka dia akan selamat. Wa daruna liman tazawwada minha. Dunia tempat kekayaan bagi orang yang berbekal untuk akhirat. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini ladangnya akhirat. Nanti ya kita panennya nanti di akhirat. Tempat kekayaan bagi yang berbekal. Banyak orang yang cerita, hartaku sekian, tabunganku sekian, deposito aku sekian, aset aku sekian. Ya, kata Nabi, banyak manusia berkata mali, hartaku, asetku. Ya, padahal itu cuma atas nama. Ya, harta manusia sebenarnya cuma 3. Rezeki manusia sebenarnya cuma 3. Yang pertama yang dia makan, jadi kotoran itu rezeki dia. Adapun yang baru dipegang saja, ini belum tentu rezeki dia. Bisa-bisa ayam baru dipegang jatuh. Dimakan kucing, rezeki kucing. Ya, kadang udah di mulut, udah masuk, muntah. Ya nggak bisa masuk itu. Itu bukan rezeki. Ya, jadi rezeki manusia sebenarnya yang dia makan. Kemudian jadi kotoran. Semua sama. Yang punya harta 1 miliar, yang punya harta 1 triliun, sama sama kita. Makan cuma 1 piring. Betul apa tidak? Apa yang punya harta 1 triliun makannya lebih berpiring-piring? Tetap nggak bisa. Lambung cuma sejengkal. Kebutuhan manusia cuma sejengkal.
Ya, kita nggak punya Alphard, mati kan? Pak, kita nggak punya Alphard kan? Alphard mobil, ya, mati kan? Ya. Kita nggak punya Pajero, sakit kan? Ya, jadi itu kita nggak punya Alphard, kita nggak punya rumah mewah, kita nggak mati. Tapi kalau kita nggak makan, semua dikasih sama. Ya, kebutuhan sama. Hajat manusia saja yang besar. Jadi rezeki manusia sebenarnya yang dimakan, kemudian jadi kotoran. Kemudian yang kedua, rezeki manusia sebenarnya pakaian yang dipakai sampai rusak itu rezeki dia sebenarnya. Adapun yang disimpan di lemari, ya nanti jadi hak orang. Dia wafat dibagi-bagi, betul. Ya. Kemudian rezeki dia sebenarnya yang ketiga adalah yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta disedekahkan, nanti akan diambil di akhirat. Tapi kalau punya harta nggak disedekahkan, maka dia hanya kaya di dunia, di akhirat kebelasan. Di akhirat enggak kan? Ya kaya. Adapun yang tabungan dia, deposito dia, aset-aset dia, rumah dia cuma atas nama. Cuma atas rumah banyak tujuh. Apa bisa ditidurin semua? Enggak, kebutuhan kita cuma sedikit. Kita tidur yang kita butuhkan cuma sedikit, ruangan yang kecil. Ya, punya mobil 5 bisa dipakai semua. Enggak. Ya, ini cuma atas nama. Ketika seseorang wafat, maka rumahnya bukan rumah dia lagi, mobilnya bukan mobil dia lagi. Jadi rezeki manusia yang sebenarnya ada cuma 3. Yang dia makan jadi kotoran, pakaian yang dia pakai kemudian rusak, dan harta yang dilimpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tempat kekayaan bagi orang yang berbekal, yang melimpahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa duit 1 triliun, yang kita disuruh bos, ada pekerjaan kemana? Ke Sumatera. Kita bawa duit nih 1 triliun. Kalau orang cerdas bagaimana? Jangan dibawa di tas, bahaya. Bisa-bisa dijamret orang, bisa-bisa dibegal. Ya kalau duitnya doang hilang. Kalau orang bahaya, sama orangnya bahaya gimana? Orang yang cerdas bagaimana? Taruh di ATM, nanti atau taruh di bank, nanti ambil pas sampai Sumatera. Sama, ya, sama seperti punya harta di dunia, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Kalau tidak kita infakkan, kita wafat, kemudian yang makai setelah kita untuk maksiat, maka kita yang menanggung dosa. Jadi gimana agar selamat? Ya, ambil sesuai kebutuhan kita, lebihnya kita titip sama Allah. Nanti ambil di akhir. Mahbatu wahyillah, dunia tempat turunnya wahyu Allah, yaitu dunia. Wa musalla malaikati, tempat sholatnya malaikat-malaikat. Wa masjidu anbiya'i, dunia masjidnya, tempat sujudnya para nabi. Wa majdaru awliya'i, dan tempat ibadahnya para kekasih-kekasih Allah. Rabihu fi ar-rahmah, faqtasabu fi al-jannah, faman dzayatuha, yang mana di dunia mereka dapat rahmat, dan dengan sebab itu mereka masuk ke dalam surga. Terus kenapa engkau mencela dunia? Ada yang bilang, kenapa dunia dicela? Ya tergantung orangnya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dunia itu bagus, terpuji. Tapi kalau dia tidak bertakwa, maka dunia terjauh. Jadi kesimpulannya, dunia terpuji dalam dunia, harta, pekerjaan, usaha yang menyebabkan seseorang dengan hartanya semakin dekat dengan Allah. Bisa nggak orang haji? Ya, haji butuh harta, umrah butuh harta, zakat butuh harta, bangun masjid butuh harta, kurban butuh harta. Nah, harta yang terpuji yang menyebabkan seseorang tersebut semakin dekat dengan Allah dan juga semakin manfaat terhadap sesama. Ya, orang yang punya harta tidak bisa nolong orang. Ya, dengan sebab dia punya harta dia bisa nolong orang. Itu dunia yang terpuji bagi dia, dan dengan dunianya dia tidak tertarik lagi dengan harta orang lain. Itu dunia yang terpuji. Yang kedua, wa dunya mubahah, dunia yang mubah. Dunia yang mubah menurut agama adalah yang la yanqatu bisababiha kitab imamur.
Jalan dunia, pekerjaan, usaha, bisnis yang tidak menyebabkan orang tersebut meninggalkan perintah Allah. Ya. Jadi dia kerja, dia usaha, tapi dia tetap sholat. Ya. Dia kerja, dia usaha, tapi tetap bayar zakat. Dia tetap bisa pergi haji. Walanya kau bisa bagian berhukum bimakdur dan tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak mencuri, dia tidak menipu, dia tidak mengambil dan riba. Ya, ini harta yang riba. Di an yatamanna bima ahallallahu min ghairi an yaqwa fi tarki ma halallahu aw fi ma harrama. Jadi intinya dunia yang riba adalah dunia yang dia nikmati, yang dia gunakan, ya, yang tidak menyebabkan dia meninggalkan sholat, yang tidak menyebabkan dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dia kerja, bisnis, kalau sholat dia sholat. Kalau dia punya harta untuk pergi haji, dia haji, dan juga tidak terjatuh kepada riba dan hal yang haram. Ini dunia yang riba. Tapi perkara riba kalau diniatkan untuk ibadah, berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum kerja, sebelum bisnis, sebelum usaha, ya, sebelum keluar dari pintu rumah, niat Allah, saya niat mencari halal, menjalankan perintah-Nya. Kalau saya niat bekerja untuk ibadah, kalau saya niat bekerja ya Allah untuk menafkahi keluarga, ya Allah saya niat bekerja ya Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang haram, agar tidak berharap pada manusia. Ya, mencari ridha Allah, maka berubah tuh. Hal yang berubah menjadi ibadah di sisi Allah. Makan, minum, mandi berubah. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah saya makan ya Allah agar nanti ngajinya khusyuk. Lagi ngaji lapar, kira-kira khusyuk nggak? Nggak khusyuk. Ya. Jadi niatkan semua untuk ibadah. Jadi ini perkara yang juga. Tapi kalau niatkan untuk ibadah, nilainya jadi pahala di sisi Allah. Dan yang terakhir, wadun yang madmumah ala lisanil kita wa sunnah. Ya, dunia yang tercela di dalam Al-Quran dan Hadis. Dunia yang bagaimana? Ialah dunia yang menyebabkan orang tersebut meninggalkan ketaatan, ya, dengan hartanya, dengan bisnisnya, dengan usahanya. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak haji, justru dia maksiat. Dengan hartanya dia jadi sombong, dengan hartanya dia jadi angkuh, dengan hartanya dia jadi zalim, berbuat semaunya, ya, berbuat semaunya, ya, dengan hartanya dia bisa apa? Bisa merendahkan orang lain. Nah, ini dunia yang terpuji. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian bisa jadi fitnah. Dan Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Ini dunia yang bagaimana? Illa mabtughiya bi wajhillah, ila dunia yang tidak diniatkan untuk mencari ridho Allah. Ya, dunia yang tidak menyebabkan orang tersebut semakin dekat dengan Allah. Jadi intinya dunia itu tanpa simu ila salatati aqsam. Dunia terbagi menjadi tiga. Ada dunia mahmudah, dunia yang terpuji. Ada dunia yang mubah, ada dunia madmumah, dunia yang tercela. Maka hendaknya orang yang cerdas, orang yang berakal, an ya'isha fi dunya al-ula. Maka usahalah bagi orang cerdas, berusahalah untuk menjadi kelompok yang pertama. Ya, hartanya, ya, jadikan harta yang terpuji bagaimana? Tahmilu ila sa'adati fid darain, ila dunia yang menyebabkan dia bahagia selamat dunia dan akhirat. Inilah yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Para nabi dan rasul punya harta, punya dunia, tapi dunianya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ila fitranya, dan
ketaatan, kalau diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan amal soleh, maka hal yang berubah, yang punya dunia berubah menjadi akhirat. Sebaliknya ini akhirat, ngaji akhirat, sholat akhirat, ya, kurban akhirat. Kalau niatnya untuk dunia, maka berubah menjadi dunia. Ya, lakin tidak nawa yakulu, lakin tidak nawa diambil kuat di tokat dengan yang memakan nawa itu ruslan dan juga yang berkata, maka itu berubah. Dan kalau diniatkan untuk agar kuat ibadah, maka berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan, memperbanyak, memberkati kita. Semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bermanfaat untuk sesama manusia, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak berharap pada para manusia, kita tidak menginginkan yang haram, sehingga kita sama-sama di dunia selamat akhirat, bahagia di dunia bahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya.